Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam anak-anak. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, Bu Ida akan cek kehadiran terlebih dahulu. Apakah pada pagi hari ini semuanya masuk? Masuk wabarakatuh. Bu. Ya Bu, Ya, masuk Bu semua. ya Alhamdulillah. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk Mas Muhammad Nur Arianto, kami persilahkan memimpin berdoa, nggih. Mari teman-teman kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin. Terima kasih nggih Mas Nuryanto sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa pada pagi hari ini. Ya Bu, Kita langsung saja ke materi ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira menurut kalian ini gambar apa ini? Kok ada bayi sampai ada orang anak-anak, terus remaja, dewasa, dan tua. Ini kira-kira gambar apa ya? Mas Samsul, coba itu kira-kira gambar apa? Tentang pertumbuhan manusia, Bu. Betul sekali. Itu gambar berkaitan dengan pertumbuhan manusia. Sekarang, untuk anak-anak, kira-kira kalian sudah ada di fase yang mana? Yang nomor 3 Bu. yang nomor Betul sekali. Kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, Wida akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian dari usia balik. Kedua, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda akhir balik menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir, kalian diharapkan untuk mampu menyebutkan kewajiban bagi anak yang sudah balik dan apa saja kewajibannya. Diharapkan mampu menyebutkan tanda-tanda akhir balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, peserta didik diharapkan sebelum pelajaran dimulai, Bunda mau tanya lagi nih. Pertama, apakah kalian mengalami masa pertumbuhan dari bayi hingga dewasa sekarang ini? Mengalami Bu. Mengalami. Nggih, jadi yang kalian sekarang ini tuh tidak ujuk-ujuk kok seperti ini. Dulu itu mengalami yang namanya bayi dulu, terus balita, begitu ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua dari Bida nih. Bagaimana perasaanmu telah melewati masa bayi hingga saat ini menuju anak-anak ini? Senang Bu. Bu. Senang, alhamdulillah. Ya, berapa umur kalian? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir kalian. Berapa umur kalian sekarang ini? Bagaimana perubahan tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 4 ini? Tentunya kalian mengalami perubahan badan dan juga mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan belajar tentang perkembangan tahap usia pada kalian, okay? Pada anak-anak yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu tentang usia balik atau dewasa. Balik itu apa sih? Bida mau minta tolong ini Mbak Vina, tolong dibacakan. Ya Bu. Ya. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Sudah Bu. Oke, terima kasih Mbak Vina. Oke. Ini Bida tampilkan ada percakapan dari Tengku dan kakaknya. Mereka itu membicarakan tentang balik. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Terus akhirnya Tengku jawab gini, baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Oke, jadi anak-anak, tanda-tanda balik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Bagi seorang laki-laki, tanda-tandanya itu pertama tumbuh jakun. Terus yang kedua, suaranya akan berubah. Biasanya kalau laki-laki itu akan suaranya akan jadi ngebas kayak gitu. Terus yang ketiga, nafsu makan akan meningkat. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Bagi yang perempuan, tanda-tanda yang pertama, pinggul dan dada membesar. Yang kedua, suara lebih merdu. Yang ketiga, nafsu makan akan meningkat. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam. Bagi laki-laki, yang pertama tanda-tandanya adalah mimpi basah, diawali dengan mimpi basah. Yang kedua, berumur 15 tahun. Jika sampai 15 tahun belum mimpi basah, berarti sudah masuk kategori dewasa. Untuk yang perempuan, ditandai dengan haid. Terus yang kedua, berumur 15 tahun. Namun, jika sampai umur 15 tahun kok belum haid, maka itu sudah kategorikan masuk ke dalam kategori sudah dewasa gitu. Anak yang mengalami mimpi basah dan haid itu berarti sedang berhadas besar. Makanya untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib yang namanya mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar itu dinamakan mandi wajib. Jadi kalau mau mengerjakan ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, tapi kalau dia sedang berhadas, maka dia diwajibkan terlebih dahulu untuk mandi wajib. Kalau sedang berhadas besar itu ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan.
mereka dilarang untuk satu, mengerjakan ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, tidak diperbolehkan memegang mushaf Al-Quran. Yang ketiga, dilarang untuk berpuasa. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut dengan mukalaf. Mukalaf itu apa sih artinya? Ya, mukalaf itu artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib diindahkan atau dikerjakan. Aturan dalam akidah, yaitu keimanan, ibadah, dan akhlak, semua sudah wajib dikerjakan. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Nah, ini kewajiban-kewajiban setelah balik atau mukalaf dewasa tadi, nggih. Yang pertama, sudah diwajibkan untuk mengerjakan sholat fardu, sudah dikenai kewajiban untuk melaksanakan itu. Yang kedua, sudah diwajibkan untuk puasa Ramadan, ya, jadi full selama 1 bulan itu sudah wajib. Terus yang ketiga, menutup aurat untuk perempuan dengan memakai jilbab, terus memakai pakaian yang menutupi badan, karena kaitannya dengan perubahan fisik tadi, ya. Jadi keempat, berbakti kepada orang tua. Dan yang terakhir, sudah diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, sebelum Bu Ida melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ida punya tepuk ini, namanya tepuk tanda dewasa. Ya, kita bareng-bareng ya. Siap? Iya, Bu. Yo, semuanya. 1, 2, 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah satu wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak beragama dan tidak mimpi basah, ia wanita akhir syariah. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, itu tadi namanya tepuk tanda dewasa. Oke, kaitannya dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga tidak ngantuk ya. Oke, kira-kira sudah paham belum tentang penjelasan dari Bu Ida? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Bu Ida akan membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu akan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Di sini nanti anggota kelompoknya sudah beda bagi nih tadi, nggih. Terus nanti kelompok 2 itu kalian akan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Untuk kelompok 3, kalian akan membahas tentang kewajiban setelah usia balik. Gimana, sudah paham tentang perintah dari Bu Ida ini tadi? Sudah, Bu. Oke, ini nanti kalian berkelompok sesuai nama yang sudah Bu Ida sebutkan tadi ya. Terus kalian akan bahas materi-materi yang sudah Bu Ida bagikan. Sudah selesai ya anak-anak? Ketua kelompok 1 nih. Coba dibacakan hasilnya. Maju ke depan. Dibacakan nggih, ketuanya siapa? Mas Nur Arianto, coba dibacakan hasil diskusinya tadi. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, Bu. Oke, apa saja, Mas? Setelah teman-teman berdiskusi, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yaitu kalau laki-laki ada benjolan di leher, Bu. Ya. Terus suaranya berubah, Bu. Ya. Itu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik ya. Ini tadi kalian sudah membacakan hasil diskusi kalian, menjelaskan, saling berdiskusi tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Selanjutnya kita melakukan refleksi tentang apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, yaitu yang pertama tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dengan ciri-cirinya. Terus tanda-tanda balik menurut ilmu fikih Islam, dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang kewajiban setelah balik itu apa saja. Begitu. Dan ini ada pekerjaan yang nanti bisa kalian kerjakan untuk PR di rumah, nggih. Dikerjakan di rumah, besok pagi dikumpulkan. Nggih. Saya kira untuk pelajaran pada pagi hari ini cukup, dan kita akan lanjut belajar di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas atau kita akan belajar tentang tata cara mandi besar, nggih. Ya, tolong untuk dipersiapkan sebelumnya. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas, jangan lupa selalu beribadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua, karena itu kunci sukses kita di masa yang akan datang. Saya kira dari Bu Ida cukup. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan surat Al-Asr secara bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cukup bagi Bu Ida, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.